Selamat datang di The Official Auto. Di belakang saya sudah ada Hyundai Creta terbaru, dan kali ini kita akan membahas dari sisi berbeda mengenai produk terbaru dari Hyundai ini. Apa saja? Ayo kita simak bersama-sama. Ini adalah kesekian kalinya Auto.com mendapat kesempatan untuk menggunakan Hyundai Creta. Setelah sebelumnya pada peresmian pabrik beberapa waktu lalu di Bali, dan kemudian dapat kesempatan untuk mencobanya di sekitaran Jakarta. Impresinya kita berulang kali mengungkapkan bahwa di beberapa video sebelumnya sudah dibahas beragam rupa, tapi kini kita akan membahasnya secara singkat dari eksterior, interior, dan beberapa sisi dari teknis ya. Bahasan pertama, kita sedikit membahas soal eksteriornya. Hyundai Creta hadir dengan desain yang terlihat tangguh, berkat parametrik jewel grille yang menjadi ciri khasnya. Perhatian ada pada DRL yang menyala di siang hari, juga pada malam hari dengan bentuk berlian bentuk 3 rupa. Dan itu cukup ikonik dan cukup intimidatif bagi kendaraan lainnya. Ciri khas lainnya yang cukup menarik adalah hadirnya stop lamp dengan desain bumerang. Ini cukup memberikan impresi pertama bagi Creta, bagi orang-orang yang ingin mengenal Creta juga di malam hari karena bentuknya cukup ikonik. Dari sisi eksterior lainnya yang kita bisa bahas adalah desainnya yang sangat Hyundai banget, karena adik dari beberapa SUV Hyundai ini memiliki DNA desain yang sama. Yang menarik sebenarnya ada pada pilar A yang seperti tertarik ke belakang untuk menghasilkan sudut pandang yang lebih lebar. Dan ini cukup uniknya adalah ketika kaca terbuka, ada sudut tajam pada kaca yang ya bagi sebagian orang cukup mengganggu, tapi ada sebagian orang lain melihat itu sebuah ciri khas dari Hyundai Creta. Nah, varian kita gunakan kali ini adalah tipe teratas, yakni Prime 2 Color dengan bandrol 399 jutaan. Apalagi yang ditawarkan dari varian ini, ayo kita bahas bareng-bareng. Salah satu yang menjadi perhatian di Hyundai Creta adalah beragam fitur yang ditawarkan oleh Hyundai kepada konsumennya. Selain dari fitur keselamatan yang akan dirasakan pada saat berkendara, pemilik Hyundai Creta juga ditawarkan kenyamanan lainnya dari sistem konektivitas melalui handphone yang disebut Hyundai Blue Link. Nah, di sini ada cara penggunaannya. Dalam head unit ini sudah dimasukkan SIM card dan nanti akan dihubungkan dengan handphone pemilik Creta. Ya, intinya seperti menambahkan keamanan dan kenyamanan untuk kepemilikannya. Pada aplikasi ini ada beragam informasi yang dihadirkan untuk pemilik Creta, seperti jarak tempuh, konsumsi bahan bakar, kemudian ada berapa bahan bakar saat ini. Kemudian banyak pengaturan lainnya seperti ketika di luar kita bisa menghidupkan mesin terlebih dahulu hanya melalui aplikasi ini. Kemudian mengatur suhu AC dan juga beragam pengaturan lainnya. Menariknya pada aplikasi ini juga tersedia fitur pengamanan untuk menjaga unit kendaraan kita ini dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Seperti misalnya ada tracking untuk mengetahui di mana posisi kendaraan kita. Kemudian ada notifikasi ketika kendaraan kita ini diterobos paksa, mengaktifkan notifikasi yang memberitahu bahwa ada sesuatu terjadi pada kendaraan ini. Beberapa macam lainnya seperti pembatasan kecepatan, juga pembatasan wilayah berkendara juga bisa dilakukan melalui aplikasi Hyundai Creta ini. Menurut saya ini adalah tambahan yang menarik bagi kepemilikan untuk produk dengan harga 399 juta. Memang ada orang yang bilang itu hanya gimmick atau apa, tapi ini adalah teknologi terkini yang bisa dirasakan oleh pemilik Hyundai Creta. Seperti yang sudah saya katakan, Hyundai Creta hadir dengan beragam fitur untuk keselamatan, kenyamanan, dan fitur keamanan pemilik Creta ini. Di bagian atas ini kita lihat ada dua sensor nih, ada 2 sensor
yang akan menilai ada pergerakan apa di kabin. Misalnya ada orang memaksa masuk dengan memecahkan kaca gitu misalnya. Sensor ini akan memberitahukan notifikasi ke HP Anda yang terkoneksi dengan BlueLink bahwa ada orang yang berusaha masuk. Kemudian ada 2 tombol lagi, yakni tombol BlueLink dan tombol SOS. Khusus untuk tombol SOS ini, jika Anda menekannya, Anda akan langsung terhubung pada operator yang bersiaga 24 jam dan menanyakan apa yang sedang Anda alami, kebutuhan darurat apa yang sedang Anda alami untuk kemudian dibantu mereka. Apakah untuk mengirimkan mobil derek, atau kemudian Anda menanyakan bengkel Hyundai terdekat, atau mungkin pom bensin terdekat ketika mungkin mobil Anda mogok. Itu bisa dilakukan hanya dengan 2 tombol ini. Nah, mungkin kita akan coba ya si tombol SOS ini, dan kebetulan sudah ada HP yang terhubung dengan aplikasi BlueLink. Kita coba ya. Selamat siang, saya Ulia dari Indo BlueLink. Kami menerima notifikasi SOS pada kendaraan Anda. Mohon terlaksana, kami akan segera membantu. Apakah Anda membutuhkan layanan kepolisian atau ambulan? Oh iya Kak, mohon maaf, ini tadi kepencet sama anak. Cuman saya mau nanya, apakah bisa menunjukkan bengkel Hyundai terdekat di sekitar saya? Baik Bapak, kami akan konfirmasi untuk data yang terdaftar. Apakah betul saya sedang berbicara dengan Bapak Media 03? Iya, betul. Baik Bapak, mohon tunggu sebentar. Kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Untuk telepon jangan sampai terputus Bapak, terima kasih. Iya, terima kasih. Bapak Media 03, Iya. terima kasih telah menunggu. Iya. Bapak, untuk lokasi Bapak saat ini sedang berada di Bekasi, seperti itu Bapak? Betul. Sedang berada di Jalan Raya Kodau, Bekasi Kota, seperti itu? Betul. Baik Bapak, untuk bengkel Hyundai terdekat terdapat 3 bengkel seperti itu Bapak di Hyundai. Oke. Dapat kami informasikan bahwa ada di AXC Semerekon Bekasi, Oke. Jalan Raya Industri Cikarang, lalu Jalan Alternatif Cibubur Bekasi, seperti itu Bapak. Baik. Oke. Siap Kak. Terima kasih atas informasinya. Baik Bapak Media 03, apakah informasi yang saya sampaikan sudah cukup jelas? Cukup jelas Kak, terima kasih. Benar-benar SOS ini membantu. BlueLink membantu banget, Baik. terima kasih. Ada lagi yang dapat kami bantu Bapak? Sudah itu aja, terima kasih Kak. Baik, semoga informasinya dapat membantu. Terima kasih Bapak Media 03 telah menghubungi Hyundai BlueLink. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Ya, semudah itu aja. Dengan kita menekan tombol SOS, kita bisa langsung dilayani oleh operator yang akan menanyakan kebutuhan apa yang kita inginkan gitu. Dan ini akan layan ini terhubung dengan sistem GPS dan juga telekomunikasi. Jadi kalau misalnya nggak ada sinyal, mungkin sedikit lama, tapi ini jadi salah satu fitur yang cukup membantu ketika kita mengalami kondisi darurat. Nah, bahasan yang belum pernah kita sentuh adalah baris kedua dari Hyundai Creta. Di sini seperti yang Anda lihat, bangku baris pertama ini adalah ukuran saya ketika mengemudi, dan saya duduk di sini masih menghadirkan ruang kaki yang cukup lapang, sekitar lebih dari 15 cm sepertinya. Cukup lebar dan lapang, serta masih ada ruang untuk kaki selonjoran ya. Apa saja yang didapat dari baris kedua bagi para penumpangnya adalah hadirnya pocket seat di depan ini, di sebelah kiri dan kanan. Kemudian ada lubang udara untuk semburan AC, serta port USB untuk pengisian daya. Menariknya, di varian teratas ini sudah ada air purifier yang hadir sebagai standar. Di sini bisa diatur dengan beragam settingan yang pastinya fasilitas ini jadi salah satu fasilitas penting di saat pandemi seperti ini. Kemudian soal bangkunya, tempat duduk, ini dilapisi kulit dan juga sudah hadir headrest di 3 tempat ini. Di tengahnya ada sandaran tangan dengan cup holder yang ya cukup meyakinkan untuk menjadi sandaran tangan ya, karena ini kuat nih. Biasanya kan ada cuman sampai jatuh gitu. Yang salah satu perhatian utama dari baris kedua ini adalah bangku ini fix ya, tidak bisa direbahkan atau ditegakkan. Jadi ini adalah bentuk dari
punggung kita nih, baris kedua ini selama di Hyundai Creta. Dan jika saya bisa menilai ini cukup nyaman, tapi saya nggak tahu ya untuk perjalanan jauh. Tapi seperti yang tadi saya bilang, untuk ruangnya menghadirkan ruang cukup lapang dan ini ruang kepala juga masih ada ruang yang cukup nih dengan tinggi saya 169 cm. Kenyamanannya juga hadir dari audio system Bose yang hadir di baris kedua juga. Dan tidak lupa dari sisi kemewahan hadir panoramic roof hingga ke baris kedua ini, yang akan menjadi hiburan yang cukup penting ya bagi yang membawa anak-anak. Berada di balik kemudi dari Hyundai Creta, pengalaman yang sama masih dirasakan ketika beberapa waktu lalu Auto.com mencobanya di Bali. Jadi sekarang kondisinya lebih jalanan perkotaan yang punya karakter stop and go. Dan lagi Creta jadi salah satu produk yang menarik karena ketika di stop and go kemacetan seperti itu, bagi Anda yang senang dengan akselerasi cepat terus kemudian spontan gitu ya, mengikuti pedal gas, itu Creta bisa menjawabnya dengan baik. Creta ini pakai mesin 1,5 liter Smart Stream dengan tenaga 114 PS dan torsi 143an Nm. Itu terhitung cukup untuk perkotaan. Dan pengalaman untuk luar kota pun terbilang cukup. Dan Anda bisa melihatnya di video kami ketika kami mencobanya di Bali. Beberapa hal menarik lainnya dari produk terbaru dari Hyundai ini adalah kehadiran beragam fitur yang membantu di dalamnya. Di sini saya tengah berada di jalan tol dan lane keeping assist, lane keep watch, kemudian ada blind monitoring, kemudian ada cruise control, sayangnya belum adaptif. Itu sangat membantu. Beberapa kali juga forward collision warningnya menyala karena saya berkendara terlalu dekat dengan kendaraan di depan, dan itu ya membantu banget untuk kita lebih waspada dengan kondisi sekitarnya, terutama jalanan ibu kota yang sangat padat ya. Dan ini cukup menarik hadir di Creta dengan varian tertinggi ini. Catatan menarik lainnya soal visibilitas. Sebagai kendaraan SUV, Creta menghadirkan posisi duduk yang lebih tinggi sehingga tidak ada kesulitan untuk melihat sekeliling. Kiri dan kanan pilar A juga terhitung lebih kecil sehingga sudut pandangnya lebih lebar dan nyaman untuk digunakan di berbagai kondisi. Creta punya dimensi sekitar 4,3 meter, lebarnya sekitar 1,8 meter, dan tinggi sekitar 1,7 meter. Dimensinya yang cukup kompak itu membantu saya untuk melewati beragam jenis jalan dan juga meliuk-liuk melewati beragam kendaraan. Itu suatu yang cukup menarik untuk sebuah SUV yang terbilang ya 4,3 meter tuh normal lah ya, kompak juga enggak, tapi ya cukup lah gitu. Kemudian catatan lainnya soal keheningan, Creta terbilang ya cukup memadai untuk kenyamanan berkendara harian juga untuk di luar kota. Catatan lainnya di sisi pengemudi, beberapa kenyamanan hadir seperti pedal shift untuk sensasi sporty, kemudian ada audio steering switch yang hadir, tombol-tombol di sini, kemudian ada menu multi information display-nya, ada beragam menu di sini untuk beragam informasi. Ada juga tidak lupa panoramic sunroof, ini SUV yang cukup memberikan kesan mewah ya dengan hadirnya panoramic sunroof ini. Nah, pengalaman lain berkendara dengan Creta di perkotaan ibu kota, buat Anda yang mungkin selama ini kalau memegang lingkar kemudi itu cukup berat atau sedikit stiff gitu ya, di Creta ini saya bisa bilang lingkar kemudinya itu sangat mudah untuk digerakkan gitu ya. Lebih tepatnya terbilang enteng gitu, tanpa ada seperti sedikit beban gitu ya. Dan ini ada plus minus ketika di kondisi yang membutuhkan kelincahan dia cukup membantu, tapi ketika di jalan tol gitu misalnya ya, ini cukup gimana ya, cukup harus berhati-hati ya, karena
sedikit kita menggerakkan mengemudi misalnya, itu kendaraan mengikuti apa keinginan pengemudinya. Oh ya, kereta itu memberikan pilihan 4 mode berkendara, yakni Eco, Smart, Sport, serta normal ya. Nah, itu masing-masing memberikan karakteristik berkendara yang berbeda. Seperti ketika kita ganti ke Sport, itu akan memberikan jeda penggantian gigi yang lebih cepat, yang kemudian putaran mesinnya tinggi. Eco mungkin lebih ditahan karena menginginkan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat, dan sedangkan Smart ini gabungan dari Sport serta Eco. Catatan tersendiri untuk suspensinya, kereta ini memberikan pengalaman berkendara yang terbilang cukup nyaman ya. Cuman penggambaran suspensinya mungkin sedikit keras, tapi juga sedikit lembut ya, sedang lah, yang cukup nyaman digunakan untuk beberapa kali jalanan yang penuh lubang atau ya seperti ini masih bisa ditolerir. Dan juga dengan penggunaan suspensi ini ketika berkendara itu jadi lebih stabil. Oh ya, bagi yang penasaran dengan konsumsi bahan bakar setelah digunakan di dalam kota, dari hasil pengujian kami menempuh jarak sekitar 100 km, situasi perkotaan dengan kondisi macet dan jalan yang lancar, penggunaan mode normal, settingan AC pada suhu 17 derajat, dan semburan paling pelan, berhasil mendapatkan angka konsumsi 16 km per liter. Capaian ini lebih baik dari catatan saat Auto.com mencoba kereta di Bali dengan hasil 10 km per liter. Oh ya, catatan lainnya, kami tidak melakukan upaya untuk membuat konsumsi BBM ini lebih irit, alias penggunaan normal, seperti layaknya penggunaan harian biasa. Kereta ditawarkan dalam 4 varian, yakni Active, Trend, Style, dan Prime, dengan bandrol mulai 278 juta sampai 399 juta. Sebagai produk baru di segmen SUV medium, kereta menjadi benchmark yang cukup sulit untuk tidak dilirik bagi konsumen dengan modal 400 jutaan. Meski jika Anda sebagai konsumen perfeksionis, masih ada saja yang terasa kurang pada Hyundai Creta. Misal soal bahan dashboard yang minim soft touch, tapi itu tertutupi oleh kelebihan lainnya yang mendominasi. Konsumen yang menginginkan tenaga lebih bisa melirik kembarannya, yakni Kia Seltos dengan mesin 1,4 liter bertenaga 140 PS. Tapi kembali ke selera, karena kedua model menawarkan pendekatan desain yang berbeda. Dan juga tentu harga. Sebagai produk baru, Hyundai menawarkan kereta dengan beragam kemudahan seperti garansi dasar 4 tahun, gratis biaya jasa perawatan selama 5 tahun, gratis road assistance, serta garansi resale value dan new kereta replacement guarantee. Masih ada layanan My Own Kereta, di mana konsumen bisa mempersonalisasi kereta sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itu dia tadi pembahasan kita tentang Hyundai Creta terbaru. SUV ini jadi produk Hyundai yang paling diandalkan karena diproduksi di Indonesia. Dan sampai saat ini pemesanannya terus meningkat. Jangan lupa untuk terus membaca berita-berita informatif mengenai otomotif terkini di Auto.com, Sequel.co.id, Carvaganza.com, serta jangan lupa untuk subscribe dan like serta komen YouTube channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.